Oke, kita akan segera mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, ini ada instruksi dari Ketua Jurusan TI. Mohon untuk 1 menit awal Anda aktifkan kamera Anda semua untuk saya foto dan saya laporkan ke grup dosen, karena ini untuk pemantauan apakah kegiatan belajar mengajarnya benar-benar berlangsung secara online atau tidak, seperti itu. Jadi akan saya capture di awal sehingga nanti saya tidak perlu mengcapture lagi di akhir, seperti itu. Oke, sebentar saya ganti ke halaman berikutnya. Oke, baik, kita bisa mulai. Monggo kalau memang masih berkenan untuk mengaktifkan video tidak masalah, kalaupun tidak masalah, yang penting tetap menggunakan kuota juga, saya paham itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk materi hari ini. Kalau di dalam perhitungan kami, ini masuk pada hari atau minggu ke-14. Minggu 14 berarti kita sisa 2 kali pertemuan, yaitu hari ini dan minggu depan. Minggu depan tepatnya tanggal 4 Januari. Satu sisi adanya perubahan hari libur kemarin dari pemerintah, menurut saya justru menguntungkan, karena kalau hari ini diliburkan maka kita akan punya hutang. Perlu diketahui teman-teman, karena teman-teman masih semester 1, jika ada perkuliahan, ini normatifnya ya, saya katakan normatifnya. Jika ada perkuliahan yang bertepatan dengan hari libur, itu bukan berarti kemudian kosong tidak ada materi. Seharusnya dosen yang bersangkutan mengganti pertemuan di hari lain. Biasanya akan dilakukan di minggu tenang. Minggu tenang itu biasanya jeda antara minggu terakhir ke sebelum UAS. Itu adanya minggu tenang. Dan minggu tenang bukan berarti kemudian leha-leha tidak ada persiapan apapun, tapi minggu tenang biasanya digunakan untuk demo-demo tugas ataupun untuk mengganti pertemuan dosen yang kosong. Namun dengan adanya pembelajaran daring, maka beberapa dosen memberikan strategi jika tidak bisa pertemuan langsung, maka yang dilakukan adalah memberikan materi secara online melalui file, seperti itu. Itu juga diperbolehkan. Yang jelas pembelajaran merupakan hak Anda sebagai mahasiswa, otomatis kami harus mengganti. Kami yang punya hutang kalau tidak mengganti, seperti itu. Nah, sesuai komunikasi saya dengan tim Maya dan Pak Adit kemarin dari dosen industri, beberapa waktu yang lalu Anda sudah belajar langsung dari Pak Adit yang ada di dunia industri, beliau dari perusahaan. Anda bisa merasakan plus minusnya, Anda bisa merasakan bagaimana perbedaan antara dosen kalian yang di kampus seperti saya Bu Maya dengan Pak Adit yang notabene adalah orang perusahaan, seperti itu. Dari sisi materi, Anda sudah banyak mendapatkan materi pemrograman dasar. Seingat saya dulu sebelum saya off ada percabangan, kemudian dilanjutkan Bu Maya dari percabangan sampai kepada perulangan, terakhir menyangkut fungsi, prosedur, dan metode. Jadi memang kalau di pemrograman yang umum, kita cenderung mengenal hanya 2, yaitu fungsi dan prosedur. Satunya punya return value, satunya tidak, dengan dasar kata kunci void yang tidak return value. Namun kemudian kalau di istilah di Java karena berbasis objek gitu ya, itu ada metode, seperti itu. Intinya fungsi, metode ataupun prosedur adalah kelompok-kelompok program atau kelompok-kelompok kode program yang sengaja dibuat untuk apa? Untuk mempermudah kita di dalam memperbaiki ataupun menambahkan coding, gitu ya. Karena
Ibarat kata saya umpamakan begini, ini saya berikan dasar pemrograman objek ya. Karena sebenarnya pemrograman objek yang lebih advance itu nanti di semester 2 atau 3. Karena sekarang membahasnya Java, mau tidak mau dasar pemrograman berorientasi objek harus kita singgung. Contoh gini, tidak jauh-jauh dari sistem yang ada di sekitar kita. Misalkan sistem yang ada di dalam tubuh kita, ataupun sistem yang ada di dalam sebuah kendaraan transportasi. Satu-satu saya bahas, misalkan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki, dan berbagai organ tubuh yang lain. Kita ambil contoh beberapa saja dulu. Misalkan mata punya fungsi dasar melihat, kemudian ada kelopak mata yang berkedip-kedip seperti punya saya ini. Tangan juga begitu, tangan punya beberapa sendi dari bahu, siku, pergelangan tangan, kemudian jarikan tangan, mengambil benda, ataupun yang lain-lain, misalkan menulis dan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda mau ngoding, ibarat kata, badan ini adalah robot, kemudian Anda diminta untuk ngoding, bagaimana mata ini bisa mengcapture, melihat, bagaimana tangan nanti waktunya misalkan lurus gitu ya, waktunya nekuk begini, waktunya ngambil, misalkan ngambil benda. Anda belum mengenal fungsi, metode, ataupun prosedur, maka cenderungnya semua kode program, perintah-perintahnya dari awal sampai akhir kita tulis di main function, ya, di main method, main method, ya, dari mulai inisialisasi sampai segala macam percabangannya, kemudian perulangan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak efektif. Bagaimana kalau kode program Anda sampai 500 bahkan 1000 baris? Apabila ada kendala, misalkan kendalanya kita tahu ada di bagian jari-jari tangan yang nggak bisa megang benda, misalkan. Ini kode program yang mana yang harus saya perbaiki? Maka kalau 1000 baris jadi satu di satu tempat, nah ini tentu akan merepotkan Anda untuk memeriksa ataupun memperbaiki. Nah, tapi kalau kemudian kita bikin blok-blok program yang disebut fungsi, prosedur, ataupun metode, maka kita tahu di mana kita akan mengeksekusi. Oh, jika yang tidak sesuai adalah fungsi dari tangan, maka kita hanya akan melihat dan memperbaiki di bagian metode tangan, misalkan seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kita sudah bicara soal bagaimana kita menuliskan kode program yang begitu banyak, dan kemudian bagaimana kita mengoreksi serta memperbaikinya. Itu review saya. Kemudian kalau percabangan adalah untuk syarat, adanya kondisi, mana yang memenuhi dan tidak memenuhi, yang memenuhi dieksekusi, yang tidak memenuhi ditinggalkan. Sedangkan kalau perulangan atau looping adalah gunanya untuk mengeksekusi program yang secara proses sama ataupun hampir sama tetapi berpola. Daripada kita menulis ratusan baris, maka ada baiknya kita tulis 1-2 baris tapi kemudian kita ulang. Seperti itu. Itu gunanya looping. Nah, hari ini dan minggu depan ada 2 materi, dasarnya adalah graphic user interface. Mungkin Anda pernah dengar istilah graphic user interface, ataupun kalau di Indonesia kan bahasa bakunya adalah antarmuka. Ya, antarmuka. Jadi saya nyuplai ini ada satu PPT, izin share ya. Ini PPT-nya milik, saya ambil dari Pak Romi Satriawahono yang ada di ilmukomputer.com. Ini salah satu ilmukomputer.com ini menurut saya salah satu web ataupun salah satu sumber yang bagus untuk kita jadikan rujukan gitu ya. Jadi Anda boleh ngambil materi di sana. Saya tidak rubah identitas beliau karena ini adalah materinya beliau gitu ya. Ya, itu adalah cara kami untuk menghargai pembuatnya. Ini beliau ini profilnya beliau. Nah, di sini kita bicara soal bagaimana konsep pemrograman dengan Java. Saya ingin memberikan contoh dulu, sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh graphic user interface. Apapun yang Anda hadapi sekarang, contoh ketika Anda membuka sebuah aplikasi, misalkan Windows, tampilan yang ada di hadapan Anda, di layar komputer ataupun laptop,
yang kemudian di sana terdapat menu, terdapat tombol dan lain sebagainya, fungsi-fungsinya itu disebut dengan graphic user interface. Kalau di Indonesia kan disebut dengan antarmuka. Ya. Kalaupun dibicara soal aplikasi di smartphone seperti ini, ketika Anda mengaktifkan smartphone, kemudian Anda menghadapi tampilan-tampilan dari aplikasi yang ada, maka sama saja itu disebut dengan graphic user interface. Kalau kemarin mungkin Anda masih bicara ataupun masih mengetahui tentang kode program yang dibentuk ataupun ditampilkan dengan comment prompt. Comment prompt itu yang tampilan backgroundnya hitam kemudian tulisannya putih. Itu kalau defaultnya ya belum dimodifikasi ya. Jadi kalau kemarin ngoding atau kalau kemarin pakai NetBeans, Anda rata-rata mungkin pakai NetBeans ngikuti saya dan Rumaya atau pakai Eclipse, itu biasanya tampil ngoding begitu ya, ngoding di atas gitu, nanti tampilnya di bagian bawah itu kan ya tulisan saja. Nah tentu Anda berpikir ingin dong Pak bisa program yang ada tampilannya menarik. Nah, inilah saat ini kita akan bicara soal itu, yaitu bagaimana mengembangkan yang namanya graphic user interface. Namun sekali lagi teman-teman, ini masih semester 1, maka saya tidak akan memberikan contoh yang terlalu berat karena konsep OOP-nya atau pemrograman berorientasi objeknya juga belum kuat, maka saya tidak akan berbicara terlalu ke arah teori PBO-nya supaya Anda tidak bingung gitu ya. Hanya saya perlu jelaskan bahwa apapun, saya perlu garis bawahi di sini, apapun tampilan yang dihadapi oleh user dari sebuah sistem itu disebut dengan graphic user interface. Untuk apa gunanya? Yaitu untuk menjembatani perintah yang diberikan oleh user agar bisa dikerjakan oleh sistem. Paling gampang ini deh, kalau Anda ingat misalkan kita pakai contoh aplikasi sosial, media sosial lah ya, paling gampang misalkan Facebook. Anda ingat-ingat kalau Anda lagi buka Facebook, di sana ada tampilan mayoritas berwarna biru sama putih. Kemudian di sana ada beberapa pilihan, misalkan Anda mau nulis status, nulis di beranda, ataupun Anda upload foto, upload video, dan lain sebagainya. Ketika Anda ngeklik gitu ya, ngeklik satu menu misalkan update foto misalkan atau upload foto, maka apapun yang Anda klik itu kan sebenarnya sebuah perintah. Perintah kepada sistem, dalam hal ini mesinnya Facebook, untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Nah, di sana diberikan pilihan, Anda bisa apa saja. Sehingga sistem itu memberikan opsi kepada Anda melalui grafik user interface-nya untuk bisa Anda pilih. Ketika Anda memilih salah satu di antaranya, misalkan tadi upload foto, berarti sebenarnya Anda sedang memerintahkan sistem. Maka sistem bisa memberikan tampilan-tampilan perintah berikutnya. Contoh misalkan memilih file fotonya, apakah dari galeri yang sudah ada di Facebook ataupun ngambil dari hard disk Anda. Seperti itu. Kemudian upload dan lain sebagainya. Ada proses komen dan seterusnya dan seterusnya. Di mana Anda bisa meletakkan komen Anda terhadap foto teman, di mana Anda bisa memberikan like terhadap foto teman dan sebagainya. Semua itu yang disebut dengan graphic user interface. Ya, di sini ada hal yang perlu ditekankan pula bahwa pada level tertentu user atau pengguna itu tidak perlu tahu ruwetnya coding. Ya. Jadi user ataupun pengguna tidak perlu mengerti ruwetnya coding. Yang dia harus tahu adalah bagaimana saya mendapatkan graphic user interface atau antarmuka yang baik, yang bagus dan mudah digunakan. Itu gunanya. Logikanya begini, sebelum Anda menjadi orang TI, waktu SMA misalkan, Anda menggunakan Facebook, Anda nggak perlu tahu tim dari pembuat Facebook bagaimana jelimetnya atau bagaimana susahnya ngoding untuk menangani jutaan bahkan triliunan foto dari akun-akun Facebook penggunanya. Yang dia tahu adalah Anda sebagai pengguna yang ada di Indonesia, di India, di Arab atau dimanapun, itu bisa mudah untuk mengakses. Mulai dari mendaftar akun, mulai dari menggunakan, mengirim foto, saling berkomentar, berteman, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berhubung sekarang saya bicara dengan Anda yang notabene adalah mahasiswa informatika, maka kita harus sepakat dulu dari kemarin-kemarin dan seterusnya sepakat bahwa Anda semua saat ini sedang belajar untuk menjadi orang IT.
maka Anda harus mau berkomitmen untuk belajar bagaimana membangun sistem yang baik. Jadi Anda sekarang duduk di depan komputer dan mendengarkan saya ini, salah satunya adalah bukan untuk sebagai pengguna Facebook, ibarat kata begitu. Tapi Anda dibangun untuk sebagai seorang yang nantinya bisa membuat Facebook ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Itu yang dimaksud ya. Jadi kita ke sini sekarang materi soal grafik user interface atau yang disebut dengan antarmuka. Nanti ada konsepnya, kemudian konsep dasar swing, kemudian event handling, dan membangun aplikasi. Jadi gini teman-teman, kalau bicara soal materi Java, sebenarnya membangun grafik user interface itu ada banyak pilihan. Tapi sekali lagi karena ini masih di pemrograman dasar, maka saya akan memberikan konsep yang sederhana agar mudah diterima dan mudah dipraktikkan. Nanti seiring waktu, saya berharap Anda bisa mengikuti perkembangan materinya dengan baik, misalkan di semester 2 dan semester selanjutnya. Intinya, kalau di dalam grafik user interface itu minimal ada dua hal catatannya, konsep pentingnya. Yang pertama adalah adanya grafis, yaitu gambar ataupun tampilan yang menarik. Berarti kalau menarik itu kan berbicara soal konsep desain, warna, dan seterusnya. Contoh, bagaimana meletakkan menu, mulai dari urutan menunya. Yang umum itu kan file, edit, apa-apa, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita meletakkan tombol, bagaimana memberikan warna pada tombol, bagaimana menulis caption pada tombol sesuai dengan fungsinya. Karena meletakkan tombol itu rapi atau tidak, terlihat atau tidak, mudah digunakan atau tidak, itu PR Anda. PR kita semua sebagai seorang programmer. Gitu. Programmer yang baik adalah programmer yang mampu memberikan grafik user interface yang mudah untuk digunakan oleh user. Mudah digunakan oleh user, istilahnya user friendly. Sehingga si user itu walaupun dia orang awam sekalipun tidak repot di dalam memahami. Kembali saja, ingat-ingat pada saat Anda pertama kali membuat Facebook, membuat Twitter, Instagram, semua dikonsep sedemikian mudahnya. Karena apa? Kalau saja ada sebuah media sosial yang dikonsep begitu ruwet atau begitu susah dipahami, saya yakin tidak akan booming dan akan segera ditinggalkan. Gitu ya, itu konsepnya. Kemudian nanti setelah adanya desain yang baik, peletakannya, komposisi warna, komposisi tombol dan seterusnya, ada yang namanya event handling. Event handling itu adalah bagaimana kita menghandle atau menangani perintah yang diberikan. Contoh, ketika saya ada tombol proses, maka secara logika apa yang dilakukan sistem ketika tombol proses itu dipencet oleh si user, diklik oleh si user. Ya, contoh misalkan saya dalam kasus registrasi, form registrasi. User sudah disuruh masukkan nama, NIM, tanggal lahir, alamat, nomor HP, alamat email, dan seterusnya. Lalu kemudian seharusnya tersimpan. Tapi untuk mengindikasikan bahwa isiannya sudah siap, maka kita sediakan, biasanya disediakan tombol proses atau submit misalkan. Lalu apa yang dilakukan ketika kita klik? Nah, kejadian-kejadian yang dilakukan ataupun perintah yang dilakukan seperti menyimpan di dalam database dan lain sebagainya, menampilkan dan lain sebagainya, itu ditangani yang namanya event handling. Oke, ini yang penting menurut saya. Ada dua hal utama. Sekali lagi saya ulang, nanti bisa dicatat bagi yang merasa penting. Di dalam konsep user interface berarti ada dua hal yang ditangani secara utama. Yang pertama adalah desainnya, ya, rancangan tampilannya yang bagus dan enak bagaimana. Yang kedua adalah event handlingnya. Jadi perintah untuk melaksanakan perintah usernya. Sorry, saya mau singgung dulu, ada satu istilah, entah mungkin Anda sudah pernah mendengar atau bahkan bagi teman-teman yang belum, ada istilah API. Ya, ini lidahnya orang Indonesia bacanya API. Sebenarnya yang tepat API gitu ya, karena itu bukan kata
dalam bahasa Indonesia api yang berarti bara dari misalkan kompor ataupun lilin, bukan itu yang dimaksud. Tapi API di sini yang dimaksud adalah Application Programming Interface. Interface antar muka grafik user itu sama. Adalah interface yang dapat menghubungkan aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi, seperti itu. Jadi kalau ada istilah API, mohon Anda sekarang sudah harus paham apa yang dimaksud dengan API, gitu ya. Application Programming Interface. Nah, nanti ada beberapa yang seperti yang saya katakan tadi, kalau di Java itu kita bisa pakai Abstract Windows Toolkit, AWT, ya, atau AWT lah kalau pakai lidah orang Indonesia. Itu library dan komponen GUI yang pertama kali diperkenalkan. Kemudian ada Swing for Java Foundation Class, gitu ya. Kemudian ada lain sebagainya. PPT ini sudah saya share, tapi saya rasa tidak perlu saya bacakan semua. Kita langsung praktik saja, kita langsung lihat di NetBeans saja. Nanti materinya bisa Anda baca-baca, bisa Anda download di e-learning seperti itu. Nah, bagaimana kita memulainya? Menurut saya lebih suka langsung membahas di NetBeans-nya begitu. Ini saya coba share tampilan NetBeans saya. Cara awal tidak berbeda jauh dengan konsep untuk membuat proyek baru yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas. Standar ini sudah tampil ya, saya bikin proyek baru, file, new project seperti biasanya, Java application, kemudian next. Nah, kemudian silakan diberi nama. Misalkan saya buat nama latihan antarmuka. Seperti itu, Anda silakan mau nuliskan apapun, gitu ya. Kemudian di finish, kita tunggu prosesnya. Oke, sampai di sini kita mendapatkan editor coding yang seperti biasanya, nggak berbeda jauh seperti kita membahas pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang menarik adalah kalau kita akan mulai membuat graphic user interface, yang pertama silakan Anda lihat di sini di bagian kiri ya, di jendela bagian kirinya editor di layar itu, di situ ada beberapa project yang kita sudah buat. Tentu punya Anda dan punya saya berbeda, tapi saya berharap Anda mengerti yang saya maksud. Di sebelah situ ada nama project baru yang tadi saya buat, yaitu latihan antarmuka. Kemudian di situ ada source package dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa membuat graphic user interface, kita bisa klik kanan di source package-nya, ya. Di package-nya sini, kemudian kita new, kita pilih JFrame form, gitu ya. Kita pilih JFrame form, ya. Kita klik, kemudian kita kasih nama, misalkan antarmuka 1, seperti ini. Kemudian finish, kita tunggu. Nah, yang menarik di sini, ini adalah satu yang baru bagi kita semua. Kita sudah dapatkan tampilan dari graphic user interface-nya. Ini disebut dengan frame-nya. Dari mana tahu? Silakan lihat di kanan bawah itu ada namanya JFrame. Nah, kita bisa atur lebarnya, kita bisa drag and drop di bagian pojoknya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di pojok bawah dekat kursor saya, itu ada angka. Angka itu bicara soal berapa ukuran frame-nya. Misalkan di situ 607 dan 473. Nah, itu secara pixel gitu ya, seperti ini. Kemudian kalau Anda lihat di bagian kanan sini, ini ada yang namanya JFrame Properties, ya. Bisa dilihat ya, JFrame Properties.
perlu saya jelaskan, mungkin di situ tampil di layar Anda terlalu kecil, nggak apa-apa, nanti silakan dicoba sendiri di NetBeans Anda atau di IDE Anda, ada yang pakai Eclipse dan lain sebagainya. Intinya begini, frame ini itu kita sebut sebagai istilahnya komponen. Oke, komponen pertama yang kita kenal sekarang adalah namanya frame atau binggainya. Nah, bicara soal properties, kita berarti bicara soal atribut-atribut yang dimiliki oleh frame tersebut. Ada apa saja? Ada banyak di sini ya. Ada background, ada lain sebagainya, icon dan lain sebagainya. Nah, apapun yang kita ingin rubah dari properties yang dimiliki oleh setiap komponen, misalkan frame seperti ini, kita bisa rubahnya di sini, di jendela properties. Contoh, misalkan background. Di sini kalau kita klik background, di situ ada angka 240, 240, 240 itu berkaitan dengan warnanya. Kalau kita mau rubah, silakan klik tanda titik 3 di sebelah kanan itu. Ya, kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih warnanya. Oke. Itu contoh salah satu perubahan properties yang bisa kita lakukan pada komponen yang namanya frame. Oke, misalkan saya kasih warna ini dulu deh, yang kalem-kalem dulu. Seperti ini misalkan. Sorry. Backgroundnya saya kembalikan dulu backgroundnya. Oh sorry, ini teksnya. Button. Sebentar. Ini kok belum berubah untuk frame-nya, harusnya sudah berubah. Sorry. Oke, sebentar teman-teman, saya lihat dulu, mungkin saya salah di dalam memilih color-nya. Oke, sebentar. Background harusnya ini sudah berubah.
Oke. Oke, sorry, saya ngeblank di sini. Nanti saya coba susulkan kalau sudah mungkin sudah ketemu permasalahannya. Saya tidak tahu di sini harusnya ketika background tadi diganti warna, ya, itu seharusnya sudah menunjukkan adanya perubahan di bagian warna dari frame-nya. Nah, ini harusnya sudah saya rubah. Mungkin saya terlupa sesuatu yang membuat dia tidak berubah, tapi oke. Mungkin nanti bagian warna kita cancel dulu, kita bahas kita fokus begini saja. Saya akan mengajak Anda untuk berlatih bagaimana menambahkan komponen-komponen yang ada di grafik user interface-nya di NetBeans atau di Java di sini. Nah, di atasnya properties tadi itu ada yang namanya palette dari komponen-komponen yang bisa kita tambahkan. Ada yang namanya label. Kita tinggal klik kemudian kita drag ke sini. Seperti ini besar, seperti ini. Kemudian ada namanya text field. Ini kecil, text field-nya seperti ini. Kemudian ada lagi namanya radio button. Ini pilihan opsi seperti ini. Kita bisa nambahkan beberapa. Kemudian ada yang namanya checklist. Checklist seperti ini. Ya. Checklist. Nah, ada yang namanya combo box. Combo box yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa komponen sesuai dengan fungsi masing-masing, ya. Kemudian ada button atau tombol, nah seperti ini. Nah, bicara lagi soal propertiesnya tadi, setiap ini saya besarkan di sini, setiap komponen yang kita masukkan, yang kita punya, itu memiliki properties masing-masing. Contoh, saya bicara label sini dulu ya, label sini, kemudian di sana ada properties text. Text adalah tulisan ataupun karakter-karakter yang muncul di dalam labelnya. Ya, di sini defaultnya J label 1, J label sekian dan lain sebagainya. J dari kata Java, label itu dari nama komponennya, 1 itu menunjukkan berapa banyak komponen yang ada di sana. Kalau nanti kita nambahkan 2 sampai 3 jadinya J label 1, J label 2, J label 3. Nah, nama J label ini nanti itu penting karena pada saat misalkan kita mau coding, ya, itu kita akan panggil nama-nama tersebut, nama komponen itu supaya bisa kita gunakan penyebutannya, misalkan untuk mengambil isinya atau mau menampilkan labelnya dan seterusnya. Yang pertama dilakukan adalah rubah dulu teks dari setiap komponen sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, misalkan di sini untuk memasukkan nama, kita tulis nama lengkap seperti ini. Maka kalau kita enter di bagian label J label satunya tadi sudah berganti menjadi nama lengkap. Ini akan muncul, ya. Kemudian ada lagi yang penting adalah misalkan kita mau ngerubah-ngerubah lagi di bagian bordernya, misalkan kita pilih border itu untuk pilihan misalkan seperti ini, line border, thickness-nya kita ganti misalkan 2. Nah, sehingga ini yang saya maksud, perubahan di dalam labelnya itu sesuai dengan yang kita lakukan di dalam properties. Nanti silakan dirubah-rubah teman-teman. Kemudian alignment-nya juga, vertical alignment-nya, kalau misalkan top dia akan mepet ke atas, kalau misalkan kita center dia akan di tengah, seperti itu. Kemudian ada juga horizontal alignment-nya, kita misalkan mau di center 7,5, gitu ya.
rata kiri, rata kanan dan sebagainya. Pak, mau rubah huruf itu ada di bagian font. Nah, ini kita klik seperti ini. Harusnya warna tadi seperti ini teman-teman, langsung berubah gitu. Misalkan saya kasih warna Times New Roman saja, tapi di bold dengan ukuran mungkin 14 seperti itu atau 18 misalkan. Nah, otomatis apa-apa yang ada di dalam label itu akan berubah mengikuti setting properties yang kita inginkan. Sayangnya tadi ini foreground ini juga merubah warna. Nah, misalkan di sini kita lihat warnanya, misalkan kita bikin biru. Nah, foreground itu merubah warna dari hurufnya, gitu ya. Dan harusnya background ini merubah dari warna labelnya. Tapi tadi saya belum berhasil, coba lagi ya, mungkin ada yang keliru dari saya tadi, misalkan seperti ini. Nah, ini ternyata tidak berubah juga. Saya kurang tahu di sini ada masalah dengan apanya, yang mungkin saya lupa. Dan seterusnya seperti itu. Harusnya kalau properties yang lain-lain semuanya bekerja, teman-teman, tidak ada masalah. Oke. Nah, kemudian untuk text field, nah ini sebenarnya perlu dikosongi saja menurut saya, karena nanti gunanya text field ini untuk menangkap isian. Misalkan Anda mau ngetikkan namanya nanti di text field sini. Jadi sebaiknya di teks bagian properti teksnya kita hapus supaya nanti dia kosong seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian untuk radio button, nah radio button sama checkbox. Ini adalah komponen untuk kita memilih. Tapi perbedaannya begini, kalau radio button yang bulat-bulat itu adalah untuk opsi yang pilihannya hanya satu. Gitu ya. Contoh misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan. Nggak ada orang dengan dua jenis kelamin gitu misalkan. Maka laki-laki perempuan gunakanlah radio button, karena nanti kalau satu diklik satunya tidak terpilih. Sedangkan kalau checkbox itu pilihan yang memungkinkan kita memilih lebih dari satu. Misalkan bisa 2, bisa 5 dan seterusnya. Jadi mohon diperhatikan bedanya radio button dengan checkbox. Gitu ya. Bedanya itu. Nah, kita bisa rubah dulu namanya, misalkan karena tadi terkait dengan kita tambahkan label dulu saja untuk pilihannya. Ini labelnya kita ini misalkan gender gitu ya. Saya lebih nyaman menyebut gender daripada jenis kelamin. Gendernya laki-laki atau perempuan, nanti begitu. DJ radio button 1 sama teksnya kita rubah misalkan laki-laki. Kemudian DJ radio button ini adalah perempuan, misalkan begitu. Nah, di awal misalkan ini saya stop screen dulu. Saya mau tunjukkan kalau mau running itu kita pilih di bagian run seperti ini, kemudian di run file ya, atau shift F6 misalkan seperti itu. Tapi ini saya stop share dulu, karena kalau nggak saya stop ini nanti nggak muncul frame jadinya, graphic user interface-nya. Saya run dulu di sini pakai run, kemudian run file, baru ini nanti hasilnya nah ini yang saya share biar Anda bisa melihat hasilnya. Ini adalah user interface kita teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, di sini misalkan namanya UDS. Nah, ini gunanya. Bedanya adalah kalau yang label sebelah kiri ini itu gunanya untuk memberikan namanya label ya, berarti untuk memberikan sebuah keterangan saja. Ya, seperti keterangan nama lengkap dan lain sebagainya. Sedangkan yang text field sampingnya ini untuk menuliskan atau menerima isi, seperti misalkan nama kita, alamat dan seterusnya. Kalau yang besar, yang text area di sini, kalau yang ini kan biasanya cenderungnya hanya untuk satu isian. Misalkan nama, itu kan satu baris saja, satu kalimat nama gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teksnya butuh banyak, kita pakai teks area yang sini. Misalkan Jalan Jenderal Sudirman. Ini bisa kita enter nomor 15, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, bedanya apa? Untuk teks field yang
text field ini yang atas itu hanya untuk satu isian, kalau yang text area itu untuk banyak kalimat. Itu bedanya. Sehingga kita sudah punya grafik user interface yang sederhana. Oke, sorry. Saya baru sadar warna hijau background saya ternyata untuk pinggirannya ini ya, ternyata ya. Bukan untuk tengahnya tadi. Ini baru keluar warna hijaunya. Oke. Seperti itu. Bedanya untuk yang checkbox, nanti ini checkboxnya kita rubah isiannya. Kalau yang checkbox seperti ini, kita bisa memilih 2 atau lebih. Nah, kalau yang radio button, ini masih ada setting yang belum lengkap. Kenapa? Karena harusnya begini. Kalau saya pilih laki-laki, maka laki-laki saja. Kalau pilih saya perempuan, perempuan saja. Tapi kenapa bisa dua-duanya? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Oke, saya kembali ke share screen yang coding saya tadi. Tampilan NetBeans saya tadi. Sampai di sini teman-teman, kita masih ada masalah di bagian radio button. Itu ya. Radio buttonnya. Nah, kenapa kok bisa terseleksi dua-duanya tadi? Karena begini, status dari komponen radio button laki-laki dan perempuan itu masih komponen yang berdiri sendiri-sendiri. Komponen yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, yang agar berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita perlu membuat mereka dalam satu grup. Ya. Jadi kita masukkan dulu, Anda lihat di bagian kontrol sini, itu ada namanya button group. Ya. Kita klik, kemudian kita seret ke sini. Ya. Setelah kita lepas, tidak terlihat adanya tambahan apapun sebenarnya. Tapi button group itu sudah tertambahkan di sana. Ya, memang dia tidak nampak apapun bentuk dari komponennya. Tapi yang membedakan di sini, saya Ctrl Z dulu, saya kembalikan dulu. Pura-puranya kita belum nambahkan button group tadi. Maka ketika saya klik di radio button laki-laki, di sini ada properties button group. Kondisinya masih none atau belum ada apapun. Kalau kita klik, di sana tidak ada yang namanya button group. Jadi istilahnya belum ada grupnya. Oke. Terus kemudian saya tambahkan button group seperti tadi, saya tambahkan seperti ini. Saya klik kemudian saya drag aja. Saya drop di situ. Perhatikan kalau saya kembali ke radio button laki-laki, maka ketika button grupnya saya pilih, di sana ada pilihan button group 1. Yang tadi nggak ada, sekarang jadi ada. Kita masukkan button group 1, pun begitu dengan pilihan jenis kelamin perempuan. Kita pilih button group 1. Maka radio button laki-laki dan radio button perempuan sekarang sudah ada di satu grup. Apa efeknya? Oke, kita coba running lagi. Karena kita harus share, jadi kita harus stop share atau share lagi gitu ya. Harus telaten memang. Kita run, kemudian saya share lagi. Maka yang terjadi, ini sudah tampil ya teman-teman. Nah, yang terjadi radio buttonnya sudah berfungsi bagaimana mestinya. Oke, jadi tidak ada lagi kemungkinan terpilih dua-duanya. Nah, semisal gini, ini masalah gender, ya masalah gender laki-laki perempuan. Berarti kan itu satu grup radio button sendiri tuh, karena laki-laki dan perempuan hanya boleh dipilih salah satu saja. Kemudian di satu formulir yang Anda buat ini, tiba-tiba di bawah Anda butuh misalkan memilih apa? Golongan darah. Perlu bikin radio button lagi nih, golongan darah A, B, AB, dan O. Supaya tidak, istilahnya tidak ambigu dengan pilihan gender, maka tipsnya adalah bikin grup 2. Bikin button group kedua. Jadi supaya button group untuk gender laki-laki dan perempuan itu berbeda dengan grup button untuk golongan darah. Mengapa? Karena kalau jadi satu, kita sudah milih perempuan, nanti golongan darah A, B, C-nya jadi nggak bisa terpilih lagi. Gitu. Kita coba ya, kita coba biar nggak bingung. Kita coba tambahkan. Nah, misalkan ada radio button kelompoknya itu berbeda-beda. Nah, misalkan saya tambahkan di sini untuk golongan darah. Nah, biar kelihatan di samping sini ya. Saya pakai ini guys. Golongan darahnya 2 saja ya, biar nggak banyak-banyak. Misalkan contoh saja.
golongan darah ini A, yang ini AB. J label 3-nya kita rubah menjadi golongan darah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau tidak, yang terjadi misalkan di bagian radio button A, kita masuk ke sini, misalkan ya, salah grup misalkan, yang terjadi apa? Bentar, kita stop share dulu. Kita running lagi. Anda perhatikan, ada laki-laki perempuan, saya pilih sudah benar ya, terpilih salah satu. Tapi begitu saya milih golongan darah, loh perhatikan, laki-laki perempuannya hilang pilihannya. Nah ini yang keliru teman-teman. Kenapa? Karena ternyata radio buttonnya itu terpilih dalam satu grup. Padahal laki-laki perempuan dengan golongan darah adalah isian yang berbeda. So yang kita lakukan adalah kita rubah di bagian grupnya, ya. Jadi kita tambahkan lagi grup baru, button grupnya kita tambahkan lagi jadi button grup 2. Lalu untuk radio button yang A, grupnya kita ganti menjadi button grup 2, AB-nya juga button grup 2. Nah, oke, kemudian kita running lagi. Maka harusnya ini tidak lagi menjadi masalah. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, laki-laki golongan darah AB. Nah, perempuan golongan darah AB. Perempuan golongan darah A. Nah, tidak ada masalah. Karena mereka menjadi grup yang berbeda. Oke, menarik di situ sudah. Lalu bagaimana untuk yang checkbox, Pak? Kita ganti yang checkbox sekarang. Sorry teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi. Ya, bisa langsung interupsi. Checkbox-nya kita perbanyak ya, biar kelihatan bahwa kita bisa memilih banyak. Checkbox di sini. Biasanya itu yang pilihannya boleh memilih banyak itu apa? Hobi gitu ya, misalkan kita taruh label hobi. Hobi, kemudian checkbox satunya sama di bagian teks ya, di properties bagian teks. Kita rubah misalkan olahraga, jalan-jalan, kemudian makan. Sebenarnya makan ini kebutuhannya bukan hobi ya, tapi ya biasalah begitu ya. Membaca, kemudian hobi yang lain misalkan memancing. Ini baru hobi. Memancing. Oke. Nah, kalau ini kita jalankan, lagi-lagi kita harus stop share, kemudian kita ganti lagi. Karena begini, kenapa kok Pak Aji pindah-pindah begini? Karena gini, begitu kita membuat grafik user interface, kemudian kita running, dia akan menjadi jendela atau Windows yang berbeda, teman-teman. Dari NetBeans saya yang tadi. Kalau tidak saya stop share, nah itu akan menjadi tidak terlihat oleh Anda. Nah, seperti ini. Baru saya share lagi. Oke, jadinya begini. Oke, jadi nanti kalau sudah kita lihat misalkan namanya Budi tadi, laki-laki golongan darahnya A. Nah, kita bisa memilih, nah ini bedanya. Kalau radio button, selama kita grup dengan baik, maka radio button bisa menjadi pilihan. Jadi yang bisa diklik hanya salah satu, sedangkan kalau checkbox, kita bisa memberikan opsi yang pilihannya lebih dari satu. Itu bedanya. Oke? Sebelum saya lanjut, tadi sudah kita bahas tentang
text field, kemudian text area. Kita bisa menulis banyak di sini. Kemudian ada label, ya. Kemudian ada radio button, ada checkbox dan lain sebagainya. Ini ada macam-macam. Tinggal button sama combo box yang belum. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan Mas, monggo. Kan ini kan checkbox-nya ini bisa dipilih semua, Pak. Tapi kan saya pernah lihat itu ada yang cuma maksimal milih 3, milih 2. Itu cara ngaturnya gimana, Pak? Itu sebenarnya nanti saya tidak berani memberikan sekarang karena nanti itu bicara soal coding. Nah, gitu. Kita belum apa-apa, jadi kita masih nata-nata dulu, berkenalan dengan di frame-nya dulu, menata komponen-komponennya dulu. Oke, biar tidak buru-buru. Jadi intinya semuanya nanti untuk bisa bekerja lebih lanjut, ini kan kita bicara begini. Kita masih bicara bikin formulirnya dulu, ibarat kata gitu. Formulir digitalnya dulu, tampilannya kita tata. Sebenarnya kan ini masih belum rapi ya, belum tertata dengan baik gitu ya. Harusnya ditata dulu dalam biar menarik. Nah, selanjutnya untuk action-action yang lain, misalkan kayak tadi membatasi atau apa segala macam, itu nanti kita masuk dalam coding. Termasuk untuk fungsi button atau tombolnya. Tombol misalkan kita klik proses, nanti seluruh isian akan tampil di sebelahnya. Jadi ada label khusus nampilin pilihannya. Masukkan nama Budi, nanti keluar Budi dan seterusnya. Jadi tidak lagi di bagian bawah sini nanti. Itu bisa. Tapi semuanya butuh coding nanti. Yang nanti kita bicara soal event handling. Kita belum masuk event handling. Mohon bersabar nanti masuk ke sana. Jadi apapun bisa. Contoh, di bagian kolom sini. Ini kita belum batasi apapun, Mas. Tadi saya ngasih contohnya masih yang benar gitu ya. Nama Budi gitu. Gimana kalau ada orang yang keliru masukkan namanya 1, 2, 3, 4, 5. Secara logika nggak ada nama orang pakai angka, ya kan? Maka nanti kita bisa membatasi itu dengan coding. Bahwa yang namanya, bahwa untuk nama, yang logis adalah alfabet, A sampai Z. Ya kalaupun ada tambahan karakter paling petik 1, seperti As'ad. Ya itu ada petik atas 1. Kurung kurawal, nggak pernah ada nama ada kurung karakter kurung kurawal, kan enggak? Dan lain sebagainya, Nanti itu kita bisa batasi dengan apa? Dengan logika percabangan, if else, dan seterusnya. Tapi itu nanti di bagian coding, gitu ya, mohon bersabar dulu. Oke, saya lanjutkan dulu, sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh disela, gitu ya. Nah, untuk yang ini, sekarang kita bilang yang namanya combo box. Nah, ini yang saya gerak-gerakkan namanya combo box. Combo box itu adalah pilihan, teman-teman. Pilihan misalkan kita mau memilih agama atau memilih apa ya, misalkan golongan lah. Kalau Anda kuliah tuh golongan A, B, C gitu. Nah itu nanti ketika kita klik di tanda panah bawahnya itu akan tampil pilihannya. Nanti kita bisa pilih salah satu. Ya, nanti seperti itu. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat, kita klik di sini, maka kita bisa tuliskan di bagian combo box ini vertikal, optionnya nah
Sebentar, kita lihat dulu. Oke, masih ada yang keliru di bagian sini. Kita rubah di bagian model. Ini misalkan kita tulis golongan A, kemudian golongan B, golongan C, golongan D misalkan. Oke. Maka opsinya akan seperti ini. Jadi kalau kita klik nanti, saya run dulu. Ini saya end dulu. Jadi dirubah di bagian properties modelnya. Kita stop, kemudian saya run dulu. Oke, kemudian saya share lagi. Seperti ini, maka combo box-nya jadi seperti ini. Jadi pilihan golongan. Nah, kenapa kok sudah ada radio button kemudian masih diperkenalkan dengan combo box? Itu hanya untuk variasi saja teman-teman. Jadi pada saat Anda membuat form register yang mungkin banyak data, maka biar tidak membosankan mungkin bisa pakai radio button semua boleh. Yang pilihan-pilihan itu bisa dibuat combo box. Ini namanya combo box. Jadi pilihan-pilihan seperti ini namanya combo box. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau untuk button nanti tinggal kita sediakan ada di latihan saja. Nanti mungkin Anda bisa ikuti di PDF yang saya share untuk event handlingnya biar tidak terlalu banyak materi hari ini. Ya, jadi nanti di button ini misalkan kita rubah menjadi proses seperti itu. Maka ketika diklik proses mungkin akan tampil. Nanti kita akan lihat tampilannya. Nah ini nanti tinggal ditata teman-teman. Saya berharap Anda mau mencoba sendiri terkait dengan penataan dari komponen-komponen yang ada. Dirapikan seperti ini biar menarik. Jadi kuncinya adalah kalau untuk membuat user interface adalah yang sekiranya mempermudah ataupun membuat si user nyaman ya di dalam menggunakannya, di dalam menggunakan aplikasi Anda gitu ya. Misalkan nanti begini, nanti gimana caranya? Nah ini isiannya tampil di sini. Nah, setelah diklik proses, nanti tampil di bagian sini. Sorry. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, nanti contoh codingnya ada di PDF yang saya share di e-learning, teman-teman. Ya, sorry tadi. Misalkan seperti ini,
Ini tampilannya sudah saya rapikan, nanti silakan dibuat. Anda boleh membuat sendiri atau mengikuti latihan praktikum yang ada di PDF yang saya share. Ya, kemudian nanti dipraktikkan dulu. Jadi satu-satu dulu dengan model yang sederhana. Yang penting begini, di dalam belajar untuk membuat grafik user interface, yang pertama diperhatikan adalah kita menggunakan yang namanya J-frame. Kemudian di dalam sini ada komponen-komponen atau di sini dinamakan swing control, ada button, combo box dan lain sebagainya. Kemudian di setiap dari kontrolnya atau komponennya itu memiliki properties, silakan dirubah-rubah. Silakan dirubah-rubah. Kemudian nanti dicoba-coba bikin form-form sendiri sesuai dengan yang Anda inginkan atau mengikuti yang ada di PDF yang saya share. Minggu depan kita coba belajar misalkan membuat game yang sederhana, misalkan tic-tac-toe. Kalau yang nggak ngerti tic-tac-toe adalah pentol silang gitu ya. Itu nanti ada contohnya, tapi materinya sebenarnya sudah saya bagikan. Nah, untuk menambah pengetahuan, saya mungkin ada satu lagi ini ada banyak sih sebenarnya videonya, cuman tadi saya ngambil salah satu contoh saja. Ini saya share di kolom chatting, bisa Anda lihat. Itu ada satu channel YouTube yang menurut saya gampang dan mudah diikuti untuk belajar membuat grafik user interface di Java. Ya, di channel YouTube-nya nanti silakan dicatat itu alamatnya atau di copy sekarang di kolom chatting. Jadi biar tidak bosan bisa belajar di waktu yang lain. Kita sudah sesi kita tidak usah terlalu panjang. Tadi Anda juga sudah belajar dengan Bu Eli begitu lama. Kuota Anda nanti juga untuk Zoom meetingnya juga habis banyak. Tapi kalau di YouTube kan bisa pakai mode terbatas ataupun mode di download, dilihat nanti gitu ya. Nah, ini materi yang ada di dalam YouTube ini sekilas hampir sama dengan materi yang saya sampaikan, tapi di sana ada tambahan untuk bisa menampilkan. Jadi tombol itu bisa bekerja dengan event handlingnya. Seperti itu teman-teman untuk hari ini belajar dasar grafik user interface-nya. Yang jelas penutup dari saya begini. Kita sebagai orang informatika, kalau membuat aplikasi, kita jangan hanya berpikir mengenai codingnya saja. Jadi jangan hanya berpikir codingnya pokoknya kompleks. Ketika kita menjadi orang informatika yang mengembangkan aplikasi, menjadi programmer aplikasi, kita harus berpikir mengenai user awam, jadi orang yang akan menggunakan aplikasi kita itu dari berbagai latar belakang, dari berbagai usia dan lain sebagainya, user friendly. User friendly itu maksudnya mudah untuk dipahami, mudah untuk dipakai oleh orang lain sebagai pengguna. Contohnya tadi sudah saya berikan, orang yang mengembangkan Facebook, dia nggak perlu memamerkan ruwetnya coding, yang dia perlu lakukan adalah bikin desain yang sederhana, menarik, mudah digunakan, mudah dipakai. Bahkan oleh kita yang orang awam sekalipun yang ada di Indonesia, kita nggak perlu didampingi programmer di samping kita, nggak perlu diajari. Kita nyoba-nyoba sendiri sudah bisa bikin akun Facebook, bisa membuat status, bisa membagikan foto, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini fitur-fitur di Facebook semakin lengkap, adanya marketplace, kita bisa jualan di sana, bisa bikin grup, diskusi, chatting, dan lain sebagainya. Itu kalau dibedah codingnya luar biasa rumit. Gitu loh. Tapi bagi kita si user, kita nggak perlu tahu rumitnya itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam benak kita. Anda 4 tahun di informatika, belajar untuk menjadi pengembang aplikasi, maka Anda harus belajar melayani orang lain dengan membuat tampilan atau aplikasi itu dengan sebaik mungkin dan semudah mungkin untuk digunakan. Gitu ya. Jadi ruwet kompleksnya coding cukup untuk kita sebagai programmer. Demikian dari saya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tanggal 4. Coba-coba materi yang ada di mana PDF-nya tolong dicoba-coba. Yang tadi dicoba-coba, diperubah-ubah propertiesnya. Karena begini, kenapa Pak Haji nggak mau bahas satu-satu propertiesnya tadi? Percuma. Kalau saya bahas satu-satu, nanti akan lupa.
cara paling gampang Anda coba sendiri. Dengan nyoba sendiri ngerubah-ngerubah properties, Anda akan tahu perubahannya. Jadi setiap properties itu kan gampang ya, kalimat-kalimatnya dasar kok, foreground, kemudian font, merubah huruf, merubah ini, masukkan icon. Jadi Anda misalkan download icon-icon dulu deh di Google, download iconnya trash misalkan untuk tombol delete dan lain sebagainya. Anda bisa masukkan rubah-rubah warna, silakan. Nanti mungkin beberapa contoh yang Pak Haji tadi gagal ngasih contoh, mungkin Anda bisa coba-coba sendiri. Jadi programmer itu harus berani nyoba-nyoba sendiri. Saya dasarnya saja saya kasih. Begitu teman-teman, sudah siang, kita akhiri. Diskusinya bisa kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tadi akan saya laporkan ke grupnya manajemen untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.